Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Anak soleh soleha level 2. Bagaimana kabarnya? Ustazah harap semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Bertemu lagi dengan Ustazah untuk belajar Al-Islam pembelajaran 3, yaitu melanjutkan tentang sifat dermawan. Ya, Al-Islam pembelajaran 3 kali ini tentang sifat dermawan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ista'idul lidu'a, khuddu absarakum, ibda'u bismillahirrahmanirrahim. Manfaat sifat dermawan. Sebelumnya, apa itu sifat dermawan? Ya, Ustazah jelaskan kembali bahwa dermawan itu adalah seseorang yang memberikan sesuatu dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan atau balasan ya. Memberikan sesuatu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mengharap imbalan dari siapapun. Manfaatnya adalah yang pertama, disayang Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang ketiga, terhindar dari sifat kikir atau pelit. Yang keempat, mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah. Kemudian disayang ustadzah dan teman-teman. Itu adalah manfaat dari sifat dermawan. Sedekahlah dengan sesuatu yang kita cintai. Contohnya boneka, uang, jajan, tas, atau mainan kepada seseorang yang benar-benar membutuhkan. Mintalah bantuan kepada orang tuamu dalam latihan ini. Jadi, yang kita sedekahkan itu adalah sesuatu yang kita cintai, yang masih bagus, yang layak, bukan yang sudah rusak ya kita berikan. Tidak, kita memberikan seperti kita mau menerimanya. Senangkah kita ketika menerima barang tersebut ataukah tidak? Jadi kita memberikannya adalah sesuatu yang memang layak untuk diberikan, yang masih bagus, yang masih pantas ya. Kemudian ada sebuah hadis nih. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya, jadi jangan ragu atau jangan takut untuk bersedekah karena akan digantikan, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang yang dermawan. Dermawan adalah orang yang suka memberikan hartanya kepada orang lain dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedermawaan seorang tidak dinilai dari banyaknya harta yang diinfakkan, tetapi dinilai dari keikhlasannya. Ya, jadi ketika kita mau bersedekah, tidak harus menunggu banyak dulu, tetapi sedikit tidak apa-apa. Yang penting kita ikhlas. Sebagai contoh, Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu, tetapi beliau tidak memiliki sesuatu. Kemudian ada seorang sahabat yang masuk menemuinya, lalu ia membawa tamu itu ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, ia mengambil makanan dan memerintahkan istrinya agar mematikan lampu. Sambil menemani tamu tersebut, lalu ia menjulurkan tangannya kepada makanan, seolah-olah ia memakannya.
sehingga tamu itu makan. Keesokan harinya, Rasulullah SAW bersabda, Allah kagum kepada apa yang telah kamu perbuat semalam. Dan turunlah ayat yang artinya, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka, sekalipun mereka dalam kesusahan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Nah, seperti itu ya. Ini juga termasuk sedekah ya, termasuk sedekah walaupun dalam bentuk makanan yang sedikit, walaupun dia juga sebenarnya membutuhkan makanan tersebut. Tapi karena dia ikhlas karena Allah, sehingga insya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Dan Allah sangat mencintai orang tersebut. Sedekah tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga dapat dilakukan terhadap makhluk lain. Tersebutlah sebuah kisah. Abdullah bin Ja'far keluar mencari barang yang hilang lalu singgah di sebuah kebun kurma. Ketika ia sedang istirahat, ia melihat seorang budak membawa makanan. Tiba-tiba datang seekor anjing yang terlihat letih dan lapar. Maka seketika itu sang budak ini memberikan seluruh makanan yang ada di tangannya kepada anjing tersebut. Abdullah bin Ja'far menghampiri budak itu dan bertanya, "Engkau memberi makan anjing itu hingga kenyang. Mana jatah makananmu?" Budak itu menjawab, "Kuberikan semua kepada anjing itu, karena anjing itu lebih membutuhkannya." Mendengar jawaban itu, Abdullah bin Ja'far berkata dalam hatinya, "Ternyata budak ini lebih dermawan daripada saya." Tanpa pikir panjang, Abdullah bin Ja'far memerdekakan budak itu dan dibelikannya sepetak kebun kurma. Ya, ini adalah contohnya nih. Jadi, untuk bersedekah bukan hanya kepada sesama manusia saja, tetapi kepada seluruh makhluk Allah. Contohnya ini hewan ya. Kemudian juga kita menyiram tanaman itu juga sudah termasuk sedekah. Kita memelihara tanaman dengan baik ya. Itu adalah contoh sebuah kedermawanan kita terhadap makhluk Allah. La tansa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang dermawan. Dermawan adalah orang yang suka menyedekahkan hartanya dengan ikhlas ya tentunya. Dermawan tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga dapat dilakukan terhadap makhluk lain yang membutuhkan. Jadi kita harus bersedekah tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk lain yang membutuhkan. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini tentang perilaku dermawan. Semoga dapat diterima dengan baik ya dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.